Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat bersama-sama di dalam firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur dapat mendengar firman Tuhan untuk mempelajari dan menguatkan iman kami. Berikan kami pemahaman yang baik, biar kami lebih bertumbuh dalam iman kami. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah berhadapan muka. Dan ayat renungan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 13-14, banyak hal yang kutuliskan kepadamu, tapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku berharap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara di berhadapan muka. Kadang-kadang ada masa untuk menulis. Kadang-kadang ada masa untuk melawat. Jika kita sentiasa berdoa kepada Tuhan di atas, seorang murid yang mempunyai hikmat dan akan tahu bila masa untuk menulis dan bila masa untuk melawat. Yohanes memberitahu kita dalam suratnya yang ketiga bahwa walaupun banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Jadi, inilah yang dikatakan. Pelayanan itu bukan hanya kita menulis, menaip di komputer, tapi pelayanan juga adalah perlawatan, bertemu muka, berjumpa dengan seseorang. Terkadang orang hanya berpikir pelayanan itu hanya melawat saja. Kalau dia melakukan satu pekerjaan ini ataupun dia melakukan banyak pekerjaan ini dan ini, dia aktif. Tapi saudara-saudara, kalau dia seorang penulis, menyiapkan renungan, menyediakan setiap firmannya, khotbahnya, memberikan nasihat-nasihat melalui menulis, itu juga pelayanan. Jangan kita hanya melihat dengan mata saja, tapi lihat keseluruhannya. Karena saudara-saudara, pelayanan itu bukan dibatasi seperti renungan-renungan Yesus sudah. Bukan dibatasi dengan satu perkara. Kita kena ingat, walaupun beberapa perkara boleh diucapkan dengan kata-kata, namun terdapat perkara lain yang boleh dicapai hanya dengan lawatan bersemuka. Kata-kata bertulis hanya menyampaikan sejumlah informasi dan emosi yang terhad. Akan tetapi apabila kita berjumpa berhadapan muka, terdapat banyak petunjuk, bukan lisan, yang membantu kita mentafsir kata-kata yang diucapkan. Jadi, saudara-saudara, mari kita sampaikan firman Tuhan. Bukan hanya tulis, bukan hanya lawat, tetapi gabungkan itu semuanya. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita dalam firman Tuhan pada saat ini. Jangan dibatasi hanya satu. Kalau kita sudah melawat, lakukan pelayanan juga untuk menulis. Kalau kita sudah menulis, lakukan juga perlawatan. Inilah pelayanan, saling berkaitan, bukan hanya satu perkara saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika saya ingin membetulkan seorang, mungkin adalah lebih baik, paling baik jika saya bertemu dengan mereka. Jika saya bersikap baik kepada orang itu dan bercakap lembut, serta mereka memberi banyak keyakinan akan kepedulian saya terhadap mereka, kemungkinan besar mereka akan menerima ajaran itu dengan kerendahan hati, berbanding jika saya hanya menulis sepucuk surat dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Pernyataan yang sangat baik ditegaskan dalam renungan kita juga ini. Perlawatan, lakukan itu. Para elda di luar sana, para anggota jemaat, para pastor, lakukan perlawatan. Kita jangan terlalu hanya mengharapkan satu-satunya pastor yang ada pada kamu, elda yang ada pada kamu untuk lakukan perlawatan. Perlawatan ini tidak semestinya kamu memberikan atau menyatakan, kamu harus belajar firman Tuhan. Perlawatan ini adalah perlawatan dengan datang dan juga bertanya kabar, berdoa. Mungkin itu sudah cukup untuk saudara yang kita lawati. Karena tidak semua kita berlawat perlu dengan ayat Alkitab. Tapi kita perlu lawat mungkin dengan hanya menyampaikan atau melihat, datang dan berdoa. Itu saja, itu sudah mencukupi. Tapi kalau ada saudara-saudara yang memerlukan nasihat melalui firman Tuhan, kenapa tidak kita berikan? Jadi ada saja cara yang Tuhan ingin sampaikan.
berhadapan muka, perlawatan bukan hanya satu perkara yang kita lakukan dengan memberi ayat, tapi lakukan banyak perkara dengan berlawat kepada mereka secara bertanya kabar, bertanya apa yang mereka lakukan, pekerjaan mereka. Jadi saudara-saudara, lawatan pribadi merupakan satu alat yang sangat berkuasa untuk mengekalkan hubungan dengan orang. Lagipun, Yesus sendiri secara pribadi telah turun dan melawat kita di sini selama lebih 30 tahun. Menulis surat-surat kepada kita melalui para nabi adalah tidak cukup. Dia mau bertemu dengan kita dan bersama dengan kita. Lebih-lebih lagi, kita perlu untuk bertemu dengan dia dan bersama dengannya. Walaupun membuat lawatan pribadi sering mengambil lebih banyak masa dan usaha daripada menulis, namun kadang-kadang ini suatu pilihan yang masih ada untuk menjadi pengaruh yang baik kepada seseorang. Kadang-kadang adalah lebih baik untuk melawat seorang tanpa diumumkan terlebih dahulu, supaya mereka tidak akan berenang menjauhi Anda sebelum Anda tiba di sana. Ingat, Yesus telah melawat kita dalam semua penderitaan kita dan sekarang kita perlu menawarkan pelayanan penyembuhan kepada semua yang lain. Saudara-saudara, nasihat melalui renungan kita pada saat ini. Lawatlah seorang tanpa memberitahu. Karena di sana kita dapat melihat bagaimana apa yang mereka perlukan. Ataupun mereka akan ada di tempat di mana kita pergi melawat. Terkadang ini seringkali terjadi dengan perlawatan yang saya lakukan. Apabila saya beritahu kepada orang ini untuk melawat tarik ini, jam ini, malah apabila saya datang, rumahnya kosong. Tidak ada orang di sana. Dia lari jauh daripada perlawatan. Tetapi apabila melawat tanpa memberitahu, pastinya kita dapat bertemu dengan orang tersebut. Pasti ramai orang mungkin tidak setuju. Kenapa? Kenapa tidak mau kasih tahu saja? Saudara-saudara, kalau kita perlu melawat, terkadang kita tidak perlu memberitahu. Lawat saja, datanglah kepada mereka. Karena mereka memerlukan sebenarnya. Mungkin ada perkara yang mereka malu untuk menyatakan, tetapi datanglah ke rumah, tempat mereka kerja, atau di mana-mana saja. Mereka sangat memerlukan. Jadi saudara-saudara, walaupun dikatakan kepada kita pada saat ini bahwa perlawatan memang sukar, tetapi laksanakanlah karena Tuhan memimpin bagi kita semua. Tuhan berkati. Mari berdoa. Bapa di surga, nasihat firman Tuhan yang sangat baik hari ini menyatakan bahwa berhadapan muka untuk menunjukkan tabiat Tuhan, kasih Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa ini. Ajar kepada kami untuk rajin melawat kepada anggota gereja kami. Tidak kira apa jawatan kami, anggota gereja kebiasa kah, LD kah, diakon kah, pemimpin wanita, pemimpin laki. Ajar kepada kami, gerakkan hati kami untuk melakukan perlawatan. Karena perlawatan itu bukan hanya tugas seorang pendeta, tapi perlawatan tugas semua anggota gereja, umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapak sudah mendengar doa ini. Karena mendengar doa ini dan menjawab doa kami. Kami serahkan diri kami, hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.